Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, yaitu tentang kewajiban dan hakku di rumah. Nah, kalau di sini maaf ya, ini salah mencetaknya, mungkin salah membuatnya. Di sini kan tulisannya subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah. Seharusnya di sini subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Nah, nanti anak-anak bisa dibuka buku paket tematiknya di halaman 21. Nah, di sini nanti kita akan belajar yang pertama tentang matematika. Nah, matematika yaitu tentang penjumlahan. Nah, di sini anak-anak harus membaca ya, harus membaca cerita ini. Keluarga Dayu sering sarapan kentang. Ayah Dayu memiliki kebun kentang. 5 panen terakhir ayah Dayu memanen 1.000, 1.200, 1.300, 1.500, dan 2.000 buah kentang. Ayah Dayu menyimpan sebagian kentang di rumah, sebagiannya lagi dijual ke pasar. Nah, lalu di sini ada latihan soal. Latihan soal, tuliskan berapa kemungkinan kentang yang dijual dan disisihkan untuk di rumah. Nah, di sini eh, anak-anak mempunyai tugas untuk membuat kemungkinan. Nah, kemungkinan eh, bilangan yang ditambahkan dengan bilangan yang hasilnya adalah 1.000. Kalau di bawahnya hasilnya 1.200. Nah, bilangan di sini anak-anak boleh memilih bebas bilangannya mau berapa saja boleh. Boleh ditulis di sini, boleh ditulis di sini, boleh ditulis di sini, boleh ditulis di sini. Nah, di sini ada yang ditinggal ya, maaf, ada yang ditinggal di rumah ya, dan ada yang dijual. Nah, mungkin bisa seimbang atau lebih banyak yang dijual daripada yang ditinggal. Boleh silahkan nanti bisa anak-anak pilih sendiri bilangannya. Yang penting hasil dari kedua bilangan itu jika dijumlahkan hasilnya sama dengan jumlah kentang di sini, seperti itu. Untuk contoh Pak Tri kasih eh, tahu contoh yang pertama yaitu 1.000 ya. Semisal ingin menjual 700, nah menjual 700 di sini. Nah, menjual 700 di sini ya. Nah, semisal 700, 700 kayak gini. Nah, di sini 700 ya. Nah, lalu, nah di sini berapa? 700 dikurangi 700 ditambah berapa yang hasilnya 1.000? 300, seperti itu. Nah, jadi di sini 300. Jadi 700 ditambah 300 jumlahnya 1.000. Nah, untuk yang lainnya nanti anak-anak bisa pilih sendiri bilangan yang sesuai dengan jumlah kentangnya, seperti itu. Insya Allah anak-anak bisa, soalnya ini mudah ya. Nah, lalu selanjutnya dibuka di halaman 23. Nah, di halaman 23 anak-anak membuat cerita sendiri. Nah, membuat cerita sendiri. Contoh ceritanya ada di halaman 21 ini ya. Nah, di sini kan tentang Dayu yang memiliki kentang. Nah, nanti anak-anak bisa membuat cerita sendiri, semisal anak-anak mempunyai apa? Mempunyai ikan. Nah, jumlahnya berapa? Nah, seperti itu bisa ditulis. Nah, lalu dirangkai dalam sebuah kalimat. Nah, ingat dalam membuat kalimat harus menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Setelah kalimat jadi dirangkai dalam sebuah paragraf. Jadi dibuat sebuah cerita seperti ini. Karena di dalam sebuah cerita itu terdiri dari beberapa kalimat. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada 4 kalimat. Nah, nanti anak-anak bebas mau 4 kalimat, 5 kalimat, 6 kalimat boleh.
Nah, di sini angkanya tidak harus besar ya. Nah, di sini kan besar seribuan. Nah, anak-anak bisa, lebih kecil pun boleh, bisa 100, puluhan, boleh. Kalau lebih besar lagi juga boleh, seperti itu. Nah, nanti ceritanya bisa ditulis di sini. Lalu, nah nanti kan di dalam cerita ada bilangan, semisal tak kasih contoh ya, semisal Pak Tri di rumah mempunyai kolam ikan. Nah, setiap bulan Pak Tri memanen ikan. Panen, maaf, memanen ikan. Setiap bulan Pak Tri memanen ikan. Pada bulan Januari, Pak Tri memanen 1.500 ikan. Pada bulan Februari, Pak Tri memanen 2.000 ikan. Pada bulan Maret, Pak Tri memanen 3.000 ikan. Pada bulan April, Pak Tri memanen 700 ikan. Nah, lalu eh, setelah ceritanya selesai, nah bilangan-bilangan tadi, hasil panennya tadi ditulis di sini. Nah nah tadi ceritanya selesai toh. Nah, sebelumnya belum selesai tadi, bisa ditambahkan, eee, Pak Tri ingin, menjual, beberapa ikan hasil panenannya setiap bulan dan menyisihkannya di rumah. Nah, lalu di sini ditulis. Nah, ditulis yang dijual berapa, yang disisihkan di rumah berapa. Nah, jumlahnya sesuai cerita yang ada di sini, yang tadi sudah dibuat seperti itu. Nah, seperti itu ya. Ini sangat mudah ini. Nanti bisa minta bantuan orang tua yang di rumah jika anak-anak kesulitan. Jika ingin bertanya ke bapak pun juga silahkan, saya persilahkan. Nah, selanjutnya di sini kita yang ini kita lewati ya, yang ini tidak usah, kita lewati. Nah, lalu kita ke sini, yaitu ke pembelajaran 4. Nah, di pembelajaran 4 ini, kita akan belajar tentang PPKN. Nah, tentang PPKN. Nah, di sini anak-anak harus membaca permasalahan di sini. Harus membaca permasalahan di sini. Di sini tuh ada permasalahan. Yang pertama, contoh, ibuku selalu menyediakan makanan yang sehat dan bersih. Aku lebih suka jajan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, di sini kan permasalahan. Nah, nomor 1 sampai nomor 5 di sini permasalahan. Nah, lalu di sini anak-anak mempunyai tugas. Tugasnya di sini menjodohkan. Nah, menjodohkan kalimat permasalahan di atas dengan kalimat di bawah ini. Nah, kalimat di bawah ini. Nah, yang di atas di sini permasalahan, yang di bawah ini adalah kewajibannya. Kewajibannya itu apa? Nah, contoh ya, di sini ibuku selalu menyediakan makanan yang sehat dan bersih. Aku lebih suka jajan apa yang sebaiknya aku lakukan. Nah, sebaiknya bagaimana? Kewajibannya bagaimana? Kita cari yang sesuai. Aku bersyukur masih memiliki makanan untuk dimakan. Sebelum makan, tangan harus bersih dan dari debu dan kuman penyakit. Aku harus berhati-hati memilih jajanan makanan yang dijual di jalan sering dihinggapi lalat. Di pagi hari, aku harus sarapan agar aku bisa belajar dengan semangat. Aku tahu bahwa banyak anak seusiaku yang sulit mendapatkan makanan. Nah, di sini yang sesuai dengan nomor 1 yang mana? Yang sesuai adalah yang yang nomor 1 ya, yang nomor 1. Aku bersyukur masih memiliki makanan yang dimakan. Nah, titik-titik ini diisi dengan angka di sini ya, diisi dengan angka di sini. Jadi di sini jawabannya adalah 1, seperti itu. Nah, lalu untuk yang nomor 2, 3, 4, dan 5, nah nanti silahkan anak-anak, pilih sendiri, yang, sesuai dengan permasalahan di atas. Nah, di sini dibaca yang sesuai dengan permasalahan di sini yang mana, seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, nanti yang ditulis cukup, nomornya saja.
Kalau ini ditulis lengkap nggak apa-apa, kalau soalnya ditulis lengkap ya. Soalnya ditulis dengan lengkap, lalu yang titik-titik ini ditulis nomornya saja, seperti itu. Harus dibaca supaya tidak salah dalam memilihnya. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya di sini, anak-anak dibuka halaman 28. Nah, di halaman 28 di sini, terdapat kewajiban dan hak tentang makanan. Nah, ada 10. Di sini ada campuran, ada kewajiban, ada yang hak tentang makanan. Nah, di sini ada bersyukur atas semua makanan sampai dengan menghabiskan makanan yang sudah diambil. Nah, di sini anak-anak harus memilih, memilih ini dan ditentukan mana yang kewajiban, mana yang hak. Nanti anak-anak membuat tabel ya seperti ini di buku tulis anak-anak masing-masing. Lalu 10 kalimat ini dipilih, ditentukan mana yang kewajiban, mana yang hak, seperti itu. Nah, di sini contoh, tak kasih contoh satu. Bersyukur atas semua makanan yang ada, itu kewajiban atau hak? Nah, itu adalah kewajiban. Jadi ditulis di sini ya, ditulis di sini yang bersyukur atas, semua makanan yang ada. Lalu mendapat makanan sehat dan bersih, itu hak atau kewajiban? Nah, karena di sini kata kuncinya mendapat, jadi otomatis dia hak, seperti itu. Nah, itu saja yang dapat Pak Tri jelaskan. Untuk selanjutnya ini bisa dikerjakan sendiri ya. Insya Allah ini juga anak-anak, bisa. Jika ada salah dalam, menjelaskan, saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.